Ya, terima kasih Anda masih bersama iTalk. Kita masih membahas tentang sejauh mana revolusi mental. Saya masih bersama dengan Arief Budimanta, Ketua Pokja Revolusi Mental. Enaknya nyebutnya Panglima ya kalau revolusi. Ya, di mana-mana yang namanya revolusi itu dipimpin secara komando oleh seorang Panglima. Panggilannya Bung. Oh, Bung Arya. Oke. Jadi siapa yang Bung akan tuju sebagai sasaran utama dilakukannya perubahan mental dengan revolusi mental ini? Tadi seperti yang kami katakan ya, Bung Hardi ya, bahwa siapa yang melakukan revolusi mental? Siapa yang harus mengimplementasikan revolusi mental? Kita, saya katakan seperti itu. Seluruh elemen individu, keluarga, kelompok, masyarakat secara sosial, secara keseluruhan. Nah, tentu saja ini semuanya memiliki struktur kerja, ya, secara kelembagaan. Ada katakanlah misalnya birokrasi kalau kita bagi 3. Kemudian ada kelompok usaha swasta. Kemudian ada ketiga masyarakat sendiri. Nah, yang kita harapkan memang kalau kita lihat dari berbagai pandangan dalam berbagai macam diskusi yang kita lakukan, masyarakat tuh mengharapkan perubahan yang nyata itu datang dari tindakan-tindakan yang berasal dari pelayanan publik. Nah, kalau kita berbicara pelayanan publik, maka yang utama harus datang dari birokrasi. Artinya birokrasi menjadi sasaran terpenting? Ya, birokrasi menjadi sasaran yang terpenting. Dimulai dari individu, aparatur sipil negara itu sendiri, sampai kepada unit kerja yang terkecil, sampai kepada unit kerja yang terbesar, sampai dengan yang terkait dengan tapi unsur kan birokrasi dipimpin oleh para politisi. Saya rasa para politisinya sudah kita tidak melihat apakah birokrasi dipimpin oleh A, B, C, D atau E ya, tetapi kita ini semua adalah membangun sistem. Ya, dalam sistem ada subsistem, di situ ada seperti yang Bung Hardi mengatakan, ada pemimpin. Kita tidak melihat latar belakang pemimpin itu, tapi ketika dia dipercaya untuk diberikan posisi untuk memimpin sebuah lembaga, maka diharapkan dapat menjadi teladan. Teladan dari apa? Teladan dari 3 nilai utama tadi itu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi sejak dia pertama kali dilantik. Misalnya pada hari ini kita lihat untuk kesekian kalinya Pak Jokowi datang ke terowongan MRT yang ada di Jakarta itu. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan udah ada progres belum? Sudah ada kemajuan belum dari tindakan-tindakan yang terkait dengan proyek itu? Agar apa? Agar janji, promise yang disampaikan oleh pemerintah bahwa MRT itu akan dapat beroperasi secara full pada tahun 2018 yang akan datang, itu memang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Dan pemimpin melakukan proses pengecekan langsung. Tapi di saat yang sama juga halayak kan melihat ada pemberitaan tentang perilaku para politisi yang ya katakanlah unik-unik, lucu-lucu. Ada yang diminta mundur, ada yang kemudian juga melakukan semacam upaya-upaya politik dan lain sebagainya. Ya, kalau yang namanya persoalan yang terkait dengan politiking dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang akan terjadi terus menerus ya. Maka kemudian untuk itulah revolusi mental ini diperlukan dari waktu ke waktu. Yang paling sederhana misalnya tadi bahwa ternyata politisi tidak begitu peduli untuk melakukan revolusi mental ini. Saya rasa peduli ya, mereka juga sangat peduli, dan kita tahu bahwa misalnya yang paling sederhana tadi disampaikan di dalam tayangan pertama kali waktu acara ini dibuka mengenai insiden penyerangan yang diakibatkan oleh pilkada begitu. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada sebuah proses ya, tatanan yang harus kita benahi yang terkait dengan kehidupan berpolitik kita. Katakanlah misalnya money politik. Yang paling sederhana misalnya Bung Hardi, pada level yang horizon yang pada waktunya nanti kita harapkan misalnya kita tidak pernah lagi mendengar bahwa setelah kemudian ada selesai pilkadanya berjalan dengan damai, begitu ya. Kemudian yang kedua berlangsungnya juga tanpa money
politik, dan kita misalnya tidak lagi melihat ada spanduk-spanduk yang sifatnya mungkin sarkasme atau mengejek di daerah ini menerima money politik dengan sukarela begitu. Tapi justru melakukan penolakan, sehingga kemudian pemimpin yang dipilih itu adalah memang pemimpin yang begitu dia dilantik ya bekerja secara baik seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, misalnya sebagai begitu contoh. Besar target yang hendak dicapai dari revolusi mental. Ya, karena ini namanya revolusi, maka kemudian kita bicara mengenai nation, mengenai revolusi bangsa. Itu memerlukan organisasi. Ya, betul. Dia memerlukan organisasi yang ada pimpin untuk menjalankan program revolusi mental ini. Negara kita terlalu besar juga. Betul, tapi atas dasar itu kan presiden itu kan memberikan kewenangan itu kepada Menko, pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, secara substansi, kemudian secara teknikal gitu ya, ini kemudian dikerjakan oleh kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam profesi, ada budayawan, ada akademisi, ada jurnalis senior, ada agamawan dan seterusnya. Begitu untuk memformulasi seperti apa konsepsi dan tindakan yang terkait dengan revolusi mental ini beserta dengan roadmap-nya. Dan kita tidak bekerja sendiri karena adanya di bawah kantor. Revolusi itu yang kita bayangkan itu membutuhkan langkah-langkah yang efisien, langkah-langkah yang taktis. Mungkin nggak kalau misalnya Anda bisa langsung menyebutkan, oh ya, apa yang Anda lakukan ini kontra revolusioner. Anda harus melakukan seperti ini. Bisa nggak seperti itu dilakukan? Sebenarnya secara tidak langsung ya, proses-proses tagline mengenai ayo berubah itu kan ada terhadap 3 nilai dasar tadi itu ya, integritas, etos kerja, kemudian gotong royong. Katakanlah misalnya etos kerja, malas-malesan, ya itu kan tidak sesuai dengan semangat kemajuan yang diinginkan oleh bangsa ini, semangat kemodernan yang diinginkan oleh bangsa ini, yang ingin dicapai oleh bangsa ini seperti yang tertuang misalnya dalam rencana pembangunan jangka menengah kita. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan, itu kan perubahan yang terencana. Ya, di dalam proses perubahan yang terencana itu bukan hanya aspek fisik, jalan terbangun dari 10 km menjadi 20 km, jembatan terbangun, gedung terbangun, kota-kota terbangun, bukan saja itu, tetapi juga manusianya juga terbangun. Apanya yang terbangun? Karakternya. Karena wilayah negara itu diisi oleh manusia, dan manusia sebagai sebuah bangsa kita berinteraksi dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain untuk mengejar kemajuan yang menjadi lebih baik. Tidak ada yang mudah dalam sebuah revolusi. Saya rasa mudah apabila semua pihak memiliki kemauan idealnya. Tapi kan buktinya ketika presiden menyatakan bahwa ini adalah sebuah revolusi, artinya adalah sebuah upaya untuk melakukan dobrakan yang begitu keras. Karena perubahan itu memang diminta harus drastis. Hambatan yang Anda temui selama ini apa saja? Ada banyak beberapa hambatan yang terkait dengan revolusi ini. Misalnya ketika presiden sebagai contoh ya menyampaikan tentang kita perlunya melakukan dalam konteks ekonomi misalnya deregulasi, debirokratisasi untuk pemangkasan terhadap izin sehingga kemudian semakin cepat, semakin efisien begitu ya. Nah, ini di dalam pelaksanaan lapangannya dari laporan-laporan yang masuk ke kita untuk melakukan perubahan terhadap aturan ya agar tidak menghambat, ternyata ada aturan untuk melakukan perubahan itu juga dianggap menghambat. Jadi ada sebuah proses di belakangnya juga yang dianggap menghambat untuk mempercepat itu. Bahkan dari sistemnya itu sendiri masih harus dibenahi. Sistemnya tidak katakanlah tidak cukup mendukung akselerasi perubahan yang hendak dilakukan. Tapi ini misalnya keluhan-keluhan yang muncul itu salah satunya ya. Tapi kita tidak bisa sikap para pengusahanya sendiri misalnya atau para birokratnya. Pengusaha ingin berubah dan birokrat juga tentu saja kami lihat punya kemauan juga untuk berubah, dan pemerintah punya komitmen yang besar untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk meningkatkan profesionalitas daripada dan kompetensi daripada birokrasi. Maka untuk itu diberikan hak yang lebih baik ya berupa tunjangan kinerja, dengan harapan kemudian
pelayanan publik dapat menjadi lebih baik. Bicara bahwa sistem itu berpengaruh sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan revolusi mental ini. Jadi bagaimana kita menempatkan regulasi-regulasi aturan hukum untuk mendukung percepatan revolusi mental tadi? Nah, revolusi mental itu yang paling utama itu salah satunya ketaatan terhadap aturan. Ya, ketaatan terhadap aturan. Yang paling sederhana misalnya di jalan raya, Bung Hardi. Kita mengatakan bahwa revolusi mental ada menggambarkan sesuatu yang berubah apabila tidak ada polisi di tengah jalanan yang macet, tiba-tiba tidak ada yang menyerobot melewati jalur busway. Misalnya seperti itu kan melewati jalur busway itu kan melanggar aturan. Dan revolusi mental itu mensyaratkan compliance itu menjadi hal yang utama. Taat kepada aturan itu adalah hal yang utama. Dalam perizinan misalnya, sering perizinan kita itu aturan-aturan kita itu mengatakan yang terkait dengan perizinan selesai 2 hari, selesai 1 minggu. Ya kalau memang dikatakan selesai 2 hari, ya selesai 2 hari. Ya 1 minggu, ya 1 minggu selesai. Dan bagi kita golongan masyarakat ataupun golongan dunia usaha, kalau memang udah ditetapkan selesai 1 minggu, ya tunggu 1 minggu, jangan kemudian diganggu bisa selesai 1 hari enggak, Pak? Okay. Nah, begitu. Dan itu yang menjadi soal karena kemudian kita melihat juga indeks persepsi korupsi kita masih cukup bermasalah, lalu kemudian juga disebut-sebut ada kriminalisasi dalam sistem hukum kita terhadap mereka-mereka yang dianggap punya concern terhadap pemberantasan korupsi, dan ada kekecewaan ketika kemudian KPK dianggap mengalami pelemahan. Kita akan bahas itu setelah jeda berikut, Bung Arief. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dalam iTalk membahas tentang sejauh mana revolusi mental setelah pariwara.